Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Geometri Analitik PSBMF 2022. Di sini kami akan menjelaskan tutorial ataupun cara gimana menentukan jarak antar titik ke titik dalam sebuah kubus, juga jarak antar titik ke bidang dan juga jarak antar titik ke garis. Nah, yang pertama-tama itu kita harus membuat dengan aplikasi GeoGebra, dimana kita akan membuat sebuah kubus. Yang pertama kita buat dulu titik A, dimana koordinatnya itu berada pada pas di tengah-tengah ataupun di pusat koordinat X, Y, Z, yaitu dengan koordinatnya 0,0,0. Kemudian kita enter, lalu B, kita buat titik B dengan koordinat 4,0,0. Nah, selanjutnya kita klik A dan juga kita klik B. Nah, kemudian kita klik A dan juga klik titik B. Nah, otomatis akan muncul sebuah kubus, dimana kubus ini yaitu kubus ABCDEFG. Kita akan menghilangkan koordinatnya, kemudian kita akan menentukan titik-titiknya, dimana tadi kita misalkan titik P merupakan titik tengah dari BF dan juga titik Q merupakan titik tengah dari EF. Nah, sekarang kita akan menentukan titik tengah. Nah, di sini ada menu yaitu midpoint ataupun titik tengah. Kita klik midpoint, lalu kita klik pada ruas garis B dan juga F. Nah, di sini muncul titik tengah I. Nah, selanjutnya kita klik juga di titik E dan J, lalu muncul titik tengah yaitu J. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan mengganti huruf I di sini menjadi huruf T dengan menu yaitu setting. Nah, di sini kita bisa langsung ganti name-nya atau nama daripada titik tersebut menjadi P. Jadi titik tengah B dan F itu adalah titik P. Kemudian begitu juga dengan titik J yaitu titik tengah E dan H. Kita ganti menjadi Q. Nah, maaf teman-teman, ini R. Oh, salah. Tolong. Kita ganti menjadi titik Q. Nah, ada setting. Kita klik. Nah, di sini kita ganti menjadi titik Q. Oke. Sekarang kita mau menentukan jarak dari titik P ke titik Q. Jarak antar titik P dan titik Q ini merupakan panjang ruas garis P dan Q ataupun segmen. Nah, kita klik segmen, kemudian kita tarik dari titik P sampai ke titik Q. Nah, ini merupakan jarak dua titik yang mana titiknya P dan Q. Selanjutnya kita langsung mendapatkan bahwa panjang segmen P dan Q yaitu 4,9 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menentukan jarak titik ke garis. Nah, dimana di sini kita mau buat dulu titiknya dan juga garisnya.
Nah, kemudian kita akan buat segmen, yaitu mulai dari E, garis E sampai kita tarik ke G. Nah, kemudian kita tentukan titiknya. Kita cari atau klik menu poin. Kita akan membuat titik tengah. Sebelumnya kita menghilangkan dulu close garis. Oke, selanjutnya kita tentukan titik tengahnya yang merupakan titik yang menghubungkan titik dengan garis nanti. Kita buat midpoint or center dari titik D ke C. Nah, akan muncul titik, yaitu titik. Nah, selanjutnya di sini kita akan ganti nama dari titik K ini. Kita rename, klik titik K itu, kemudian setting, menu setting, kemudian di rename, kita ganti menjadi huruf M. Nah, kemudian kita akan menentukan jarak dari titik M ke garis EG, dimana kita tarik garis dari M ke ruas dari titik M ke ruas garis EG. Nah, kita cari menu perpendicular line, kemudian kita klik M, dan nah, kita klik garis EG. Oke, panjang ruas garis yang diproyeksikan merupakan proyeksi dari titik M ke garis EG. Nah, selanjutnya kita tentukan ruas garis perpotongan atau intersect antara EG dengan ini, menimbulkan suatu titik, yaitu K. Nah, mana yang merupakan jarak antara titik M ke garis EG, yaitu panjang dari titik M ke titik atau garis MK. Nah, selanjutnya supaya ini perpanjangan garis K ke atas dan M ke bawah atau garis G ini tidak terlihat sisanya, maka kita buat segmen G ini, kita klik. Nah, dari M ke K. Oke, kemudian kita setting, kita ganti warnanya, kita pilih warna sesuai, misalnya merah. Nah, kemudian kita kan mau menghilangkan garis ini G tadi. Kemudian lagi nah, selanjutnya di sini kita dapat menentukan jarak dari M ke K, yaitu 4,24 cm. Selanjutnya kita akan menentukan jarak dari titik ke bidang. Nah, di sini sudah ada sebuah kubus ABCDEFGH. Kita akan menentukan jarak dari titik ke bidang. Nah, yang pertama di sini kita buat dulu midpoint ataupun center, perpotongan titik tengah antara titik A dan titik B. Kita klik A dan B. Nah, muncul dia titik I, kita klik C dan juga D, muncul titik J atau titik tengah CD. Nah, sekarang kita akan menentukan titik ataupun bidang
kita buat segmen dari EG, kita tarik garis EG, kemudian FH, ruas garis FH. Nah, di sini kita akan menentukan titik tengah daripada ruas garis ini, yaitu kita klik di tengah, bakalan muncul titik K, yang mana dia merupakan perpotongan antara ruas garis EG dan juga FH. Nah, selanjutnya kita akan mengganti atau merename K menjadi R, dan juga kita akan menentukan atau merename juga ini I, kita ganti menjadi P. Kita cari P. Baiklah, selanjutnya kita juga mengganti J, merename, kita ganti menjadi K. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat bidang, di mana bidangnya yaitu EPQH. Nah, kita buat poligon, kita klik P, P, kemudian Q, kemudian H. Nah, kemudian terbentuklah bidang EPQH. Nah, kita akan ganti warnanya, kita klik dulu, kita pakai warna supaya terlihat lebih cerah. Nah, kita bisa pertebal. Oke, selanjutnya di sini yang ditanyakan kan jarak dari titik R ke bidang EPQH. Nah, kita di sini mencari proyeksi bidang tersebut. Oke. Kita masuk ke garis yang melalui dua titik atau perpendicular line, kemudian kita klik R, lalu kita klik bidangnya. Nah, di sini langsung kita klik ruang. Nah, di sini langsung terbentuk ruas garis dari bidang EPQH dan R. Nah, sekarang untuk menentukan jaraknya, kita tentukan perpotongannya. Oke, selanjutnya kita mau cari potongnya. Nah, sini
Baik, di sini kita langsung dapat menentukan panjang segmen garis dari I ke R. Nah, kita klik I, kita tarik garis ke R. Nah, ditemukan bahwa jarak antara titik R ke bidang EPQH, di mana proyeksinya yaitu titik I, sebesar 1,79 cm. Nah, demikianlah video kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.